Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Larena dari SMA Negeri 1 Gelagah, Banyuwangi. Di sini, saya sebagai tim kontra dalam mosi bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pemengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Saya total tidak setuju dengan mosi ini karena ditinjau dari latar belakang yang akan saya kemukakan. Sebenarnya, mosi ini ada karena semakin meningkatnya influencer-influencer di seluruh Indonesia. Salah satu dampaknya karena adanya COVID-19. Setiap orang lebih memilih mengikuti tren masa kini dari influencer-influencer terkenal di Indonesia. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena influencer tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang cenderung dapat mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti dirinya. Serta dilihat dari status quo saat ini, Dewan Juri yang terhormat, saat ini banyak masyarakat Indonesia yang diperkenankan untuk selalu hidup berdampingan dengan sosial media atau teknologi, terlebih aplikasi Instagram. Karena influencer ataupun informasi-informasi terkenal dunia seperti perkembangan COVID-19, ekonomi, ilmu politik, dan masih banyak lagi lebih sering diunggah di media sosial. Dan saya juga sangat tidak setuju dengan mosi ini karena tidak efektif. Mengapa demikian? Media sosial serta pejabat pemerintah merupakan dua komponen penting untuk saat ini. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena penggunaan influencer di negara Indonesia ini dapat membuat atau memberi dampak kuat untuk sistem kepemerintahan. Di sini juga saya akan menjelaskan definisi dari influencer itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Influencer sendiri adalah seseorang yang bisa memberikan pengaruh besar di masyarakat. Mereka juga bisa merupakan selebritis, blogger, youtuber, ataupun seorang public figure yang dianggap penting di komunitas tertentu. Dan umumnya, influencer memiliki pengikut atau followers yang dibilang cukup banyak di media sosial. Menurut saya, mosi ini penting untuk diperdebatkan karena mengacu pada perkembangan teknologi, era kerja hybrid, serta adanya modernisasi, dan digitalisasi industri 4.0, di mana seluruh aspek kehidupan sudah menggunakan produk digital, tentu saja termasuk penyampaian program pemerintah. Kita ambil saja dari kasus Bapak Ganjar Pranowo. Tentu Dewan Juri yang terhormat mengetahui beliau, bukan? Beliau memiliki channel tersendiri yang kemudian dikelola oleh influencer ternama dalam mengkampanyekan diri beliau. Seperti contoh adanya perseteruan yang baru-baru ini dilakukan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Dan apa yang terjadi setelah itu? Dari adanya kasus ini, Bapak Ganjar Pranowo yang memiliki channel tersendiri dan menyewa influencer ternama di Indonesia menjadi pemenangnya. Mengapa demikian? Karena ditinjau dari adanya influencer tersebut, maka masyarakat Indonesia akan memiliki opini-opini tersendiri dan memikirkan opini dari influencer tersebut, lalu memilih Bapak Ganjar Pranowo. Lalu, bagaimana eksekusi atau cara pelaksanaannya? Mengacu pada adanya perkembangan hybrid di era 4.0 ini, kita dapat melakukan dengan memanfaatkan pemilihan capres atau pemilihan lainnya seperti pilkada atau lain sebagainya dengan menggunakan jasa-jasa influencer yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Dan saya juga akan menyangkal dari status quo yang disampaikan oleh tim pro tadi, seperti yang pertama, memiliki kecenderungan dalam menggiring opini pada masyarakat tanpa diskusi. Sebenarnya ini salah, Dewan Juri yang terhormat. Mengapa demikian? Karena kecenderungan dalam menggiring opini inilah yang membuat masyarakat Indonesia untuk memikirkan kembali apa yang dikatakan oleh influencer tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia akan memiliki opini-opini lain dan juga akan memikirkan kembali opini tersebut. Yang kedua, mempengaruhi massa yang banyak dan biasanya influencer itu memiliki ilmu pengetahuan umum. Tentu tidak, Dewan Juri yang terhormat. Influencer ternama di Indonesia kali ini sudah memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa di luar batas. Mengapa demikian? Karena mereka berlomba-lomba untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka sehingga dapat berkompetisi dengan influencer lainnya, sehingga mereka akan terpilih untuk diikuti oleh masyarakat Indonesia.
Yang ketiga, adanya terjadi pengalihan tanggung jawab. Sebenarnya tidak, Dewan Juri yang terhormat, seperti kasus pada Bapak Ganjar Pranowo tadi. Beliau tetap saja ikut dalam mengkampanyekan dirinya sendiri, dan beliau juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya, dengan tugas-tugasnya. Influencer di sini tugasnya hanya untuk mengkampanyekan dirinya, hanya untuk menggiring opini, bukan menggiring opini Dewan Juri yang terhormat, tetapi menggait untuk masyarakat Indonesia memilih atau melirik Bapak Ganjar Pranowo, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga simpulannya dapat saya sampaikan dalam mosi kali ini adalah saya total tidak setuju dengan adanya mosi ini karena melihat pentingnya media sosial beserta influencer-influencer di Indonesia dalam memajukan Indonesia di bidang komunikasi, politik, dan juga ekonomi. Selain itu, influencer juga sangat dibutuhkan untuk menggait kaum milenial atau generasi Z pada saat ini, Dewan Juri yang terhormat. Di sini saya juga akan menyampaikan quote seperti mosi sebelumnya. Ya, ini bangsa yang maju adalah bangsa yang mau bergerak maju di bidang teknologi, terutama dalam aspek media sosialnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.